Halo netizen, ini adalah Geely EX5. Nah, ini merupakan sebuah crossover SUV medium dari Cina yang kemarin baru aja meluncur secara resmi di IMS 2025 ya, dan dia juga sudah mulai dijual di Indonesia, dan dia juga tersedia dengan dua varian ya, ada varian Pro dan ada varian Max. Nah, yang kita ulas ini adalah yang varian Max ya. Untuk harganya dia masih harga spesial IMS ya, di 505 juta rupiah, sedangkan untuk yang Pro itu di 465 juta rupiah. Oke, sekarang kita lihat ke interior dulu seperti biasa. Nah, kuncinya seperti ini, jadi simple banget, bahkan kuncinya itu kayak logo Geely gitu ya, sama seperti di emblemnya, dan dia ada tombol lock, unlock, dan buka bagasi, dan dia juga ada welcome light yang menyambut kita pas kita mendekat, dan makin kita mendekat ke mobil dia ada touchless unlock juga, jadi kita nggak perlu mencet tombol yang di remote atau pencet tombol yang ada di, bukan tombol ya, sensor yang ada di handle, dia langsung ngebuka. Dan kalau misalnya kita ngejauh cukup sambil ngantongin kuncinya, dia pun juga akan mengunci lagi sekaligus melipat spion. Oke, sekarang kita lihat ke interiornya dulu aja. Wih, terima kasih udah dibukain. Nah, dia juga ada easy entry and exit ya, jadi joknya itu akan mundur ketika kita buka pintunya. Dan seperti ini interiornya. Jadi seingat gue tuh ada dua varian warna gitu ya untuk interior EX5 ini. Jadi ada yang warna gelap seperti ini dan juga ada yang warna tenang. Dan kerennya di sini tuh kayak ada emblem Geely gitu ya di bagian kedua jok depan. Pasnya juga sudah elektrik, bisa naik turun, maju mundur, dan recline. Dan juga bisa pijat, bisa ventilator. Oke, sudah menyala nih. Jadi pas kita unlock, mobil tuh udah nyala, dan udah deh, bisa langsung kita bawa jalan. Dan kalau misalnya kita mau jalan gitu ya, di sini tuh mobilnya kayak masih semi mati gitu ya. Pas kita masukin ke drive, baru dia nyala, bener-bener bisa dikendarai gitu. Jadi seperti itu. Oke, untuk setirnya seperti ini, khasnya mobil EV asal Cina yang kekinian ya, yang model setirnya tuh unik-unik. Di sini juga nggak kalah unik, dia flat bottom dan flat top. Lalu untuk pengaturannya dia juga lengkap, bisa tilt dan teleskopik. Lalu untuk tombol-tombol setirnya juga seperti ini ya. Jadi tombolnya tuh ada kursor 4 arah di kiri dan kanan. Jadi untuk yang kiri ini untuk sistem intelligent cruise controlnya. Di sini ada dua konfigurasi favorit gitu yang bisa disetting dari head unit. Dan yang sebelah kanan ini untuk volume, ganti track, voice command, dan untuk MID gitu ya. Di balik setir ya tadi ada gear shifternya, tinggal injak ke rem aja untuk drive ke bawah, neutral setengah, ke atas itu untuk reverse, dan di ujungnya ada tombol untuk posisi park. Yang sebelah kiri ini untuk wiper, ada wiper belakang dan lampu sen pastinya. Nah, seperti itu. Nah, untuk instrument clusternya seperti apa? Well, di sini layarnya pipih gitu ya, kecil dengan informasi yang cukup lengkap ya. Di sebelah kiri ada speedometer, power meter, sisa jarak tempuh, dan di sebelah kanan ini ada MID-nya, ada audio yang lagi diputar, terus juga ada konsumsi listrik rata-rata, ada odometer, mileage, average speed gitu-gitu, dan ada TPMS. Nah, untuk TPMS ini juga jujur terlalu tinggi ya, karena mungkin ini unit dari gudang, jadi untuk biar anginnya nggak berkurang. Dan di bagian tengahnya juga ada status untuk intelligent cruise control yang akan berfungsi kalau kita masuk D ya. Jadi tuh kayak gitu, nanti kalau misalnya ada garis dia akan ngebaca garis dan dia akan ngikutin mobil di depan. Lanjut lagi ke sebelah kanan sini, dia ada audio dari Fly Me Sound yang speakernya ada banyak ya. Seingat gue tuh ada 16 kalau nggak salah, pokoknya banyak lah audionya ini, dan lumayan enak sih. Di bagian sini ada ventilasi AC yang bisa dibuka tutup. Oh ya, hampir lupa, di situ juga ada heads up display yang ada tampilan speedometernya, terus ada layar ADAS-nya juga. Di sini door handle-nya juga kayak satin chrome gitu dengan power mirror yang di sini tuh kayak Volvo gitu ya, yang kalau mau dilipet tuh pencet kiri dan kanannya baru dia ngelipet ya. Geely kan juga parent company-nya ini ya, Volvo ya. Terus power window-nya juga sekarang all auto pastinya. Di sini juga ada child lock, window lock. Sorry, ini bukan child lock, ini tuh central lock. Jadi untuk kunci pintunya. Dan nanti kalau pintunya ngunci, handle-nya tuh akan ngelipet ke dalam. Di sini ada window lock. Door pocket lumayan besar, ada speaker, ada terus untuk membuka kap depan, untuk pedalnya juga masih
konvensional ya, dengan footrest di sebelah kiri. Lanjut lagi ke sebelah atasnya, ada sun visor dengan vanity mirror dan lampu LED, ada card holder. Seatbeltnya nggak bisa diatur naik turun ya ternyata ya. Dia juga sudah ada curtain airbags dan audionya sampai ke speaker tengah lagi, sampai ke headrest. Jadi di dalam sini tuh ada 2 speaker yang akan berfungsi ketika lagi nelpon atau lagi ada komen dari navigasi gitu ya. Spion tengah dia auto dimming, terus juga dia ada lampu baca di sini yang tinggal disentuh doang. Nah, jadi untuk nyalainnya tuh gampang. Lampu hazardnya juga tombolnya di atas dan dia berkedip kayak mobil Eropa. Untuk sunroofnya, panoramic sunroofnya itu dibukanya dari layar. Yes, jadi untuk membuka ini aja harus buka layar dulu. Nah, jadi lengkap ya panoramic sunroof dengan sunshade yang juga elektrik dan bisa kebuka sampai belakang banget. Nice. Mantap. Tapi kita tutup dulu aja karena panas banget, kita lagi di peak nih. Oke, lanjut ke layar tengahnya ini yang ukurannya juga lumayan besar, mungkin sekitar 15 inci ya. Dan ya pastinya juga kayak mobil EV Cina lainnya gitu, yang semuanya tuh serba di layar. Jadi untuk AC of course di layar, di sini untuk fan speed, untuk ventilated seat juga dari layar, terus untuk auto climate juga ada, suhunya paling rendah 15,5 derajat dan dia single zone ya, jadi nggak ada mode sync. Jadi ini cuman ya kalau mau ngatur dari kiri, yang kanan ngikut, sama juga yang kanan ngatur, yang kiri ngikut. Dia paling panas 28,5 derajat. Lalu juga lengkap nih, ada zona AC bisa ke kaki, ke kaca depan, ada fast cooling, fast warming, dan ada defogger depan dan belakang. Terus juga di bagian seat tadi ya, dia juga ada massage seat. Jadi ada power berapa dan mode pijatnya seperti apa. Ada yang wave, step, serpentine, shoulder, waist, dan crawling. Tapi kalau menurut gue sih yang paling enak tuh yang wave ya. Nah, lanjut lagi di bagian home sini juga wallpapernya tuh unik-unik ya. Tuh, layarnya bagus banget, sleek dan kelihatan mewah gitu. Nah, lalu di bagian bawah ini juga ada beberapa shortcut kayak untuk kamera 360-nya. Ini juga bisa lihat depan, belakang, ada curve view. Lalu untuk 3D view-nya seperti ini. Nice. Lumayan jernih ya. Untuk settingnya juga ada mode transparan seperti ini. Jadi kelihatan ada apa aja yang ada di sekeliling mobil dan di kolongnya juga. Lalu untuk bentar, ini kayaknya sunshade kita tutup juga deh soalnya panas. Tetap berasa sih. Nah, lanjut lagi di menu, dia juga ada vehicle setting, energy setting, ada Bluetooth, ada relaxation space. Ini untuk kayak ya mode tidur gitulah. Jadi dia akan nyalain alarm kalau misalnya kita mau tidur, dan mungkin akan bikin relax jok depan juga. Lalu di sini ada galeri, ada CarBeat Link yang mungkin untuk koneksi CarPlay atau Android Auto. Sepertinya gitu ya. Lalu untuk sisanya ada radio, ada map. Di sini udah map Indonesia belum nih? Let's see. Ini mobil masih belum diupdate mapnya. Mobil masih baru banget, odonya masih 100 km, dan dia juga sudah ada built-in Spotify. Lalu untuk vehicle setting ini juga banyak ya. Jadi di sini tuh ada kayak gambar mobilnya gitu untuk buka sunroofnya dan sunshade di sini, buka power tailgate di sini. Ada special sound juga, special sound, jadi untuk setting untuk audionya. Jadi sound field mode-nya juga ada zona-zona audio sendiri, dan juga ada equalizer-nya di sini. Dan dia juga ada virtual venues. Jadi kalau diaktifin ya ini dia kayak ada mode-mode suara ya untuk recording studio, music hall, opera house, dan concert. Terus dia juga ada vehicle controls, jadi untuk settingan HUD di sini, button customization juga bisa diatur dari sini. Jadi untuk tombol-tombol yang ini nih, yang 2 ini itu kan bisa dikonfigur, bisa buat buka button untuk kamera 360 kah, atau mungkin source gitu ya. Unik juga. Terus ada lagi cozy seat, ini untuk ngatur jok dari layar.
terus ada auto folding mirror, driver seat easy access, passenger seat easy access juga bisa diaktifkan, car search mode, proximity sensor lock dan unlock, level buka bagasi, dan di bagian driving ada mode berkendara pastinya eco, comfort, dan sport. Energy recovery atau regenerative braking bisa diatur mau auto, low, medium, dan high. Mode setirnya juga bisa diatur mau comfort, standard, atau sport. Brake pedalnya comfort atau sport, dan ada HDC, stability control, auto hold, dan parking brake. Di bagian light pastinya ada buat ngaktifin lampu utama, rear fog lamp, headlamp leveling, lampu baca, follow me home, dan ambient light, dan bahkan bisa bicolor juga, jadi ada kayak dua warna gitu ya. Dan bisa ngatur ADAS juga nih, jadi ada intelligent cruise control, lane keeping assist, dan ada pre-collision assist yaitu auto emergency braking, rear collision warning, rear lateral traffic warning, lane change safety, ada door opening safety warning, dan radar alarm volume. Sama juga ada speed limit alarm dan front departure alert. Di bagian voice juga ada voice wake up, jadi ada voice recognition ya, mungkin bilang hey Jilly ya, mungkin itulah. Ada display mode, jadi ada auto, ada wallpaper, brightness dari layar, backlight, terus ada satuan unit, satuan temperatur, range display, terus juga ada TPMS, setting suara lagi, connection untuk wifi, bluetooth, dan hotspot, dan my car ini lebih ke profil pengemudi gitu ya, dan ada nomor angka, mileage statistik, vehicle endurance, dan TPMS. Nah ini juga sistem dari Flyme Auto nya, jadi UI nya dari si Geely EX5 ini ya. Jadi banyak ya yang bisa diatur dari si layar tengahnya ini, dan walaupun semuanya di layar, nggak semuanya gitu yang ada di layar. Jadi di bagian bawah sini, di bawah ventilasi AC ini, dia ada dua item yang ingin gue highlight. Jadi di sini tuh ada shortcut untuk AC, kayak buat on off AC, auto climate, sirkulasi, dan defogger depan. Sama satu lagi di bagian sini. Jadi di sini tuh ada knob putar untuk volume ya. Tapi kalau kita tekan 2 kali, itu bisa buat shortcut ke air volume, atau bisa dikonfigur juga dengan cara menahan knob ini. Nah kalau tadinya dia buat gedein kecilin ventilasi fan speed gitu ya, dia bisa diatur jadi temperatur, bisa ganti-ganti tema, bisa ngatur virtual venue, dan bisa ngatur ambient light mode. Jadi unik banget ya. Jadi universal knob ini tuh bisa diatur fungsinya sebagai apa, tapi ya emang lebih confident untuk volume, sama kalau diklik 2 kali untuk ngatur ini ya, ngatur fan speed seperti ini. Oke, lanjut lagi ke belakangnya. Di sini ada storage dengan logo Geely yang ada 2 buah cup holder yang bentuknya miring gini, sama ada card holder. Di bagian belakangnya juga ada wireless charger, tapi cuma satu ya, yang sebelah kiri itu dummy aja. Glove box ini juga glove box tengah ya, ini ada buat baca kunci, dan ada open storage di bagian bawah. Di sini juga ada USB-A. Ntar kita lihat dari kiri aja. USB-A, di sini USB-C, dan ada power outlet 12 volt. Untuk glove box lacinya ini juga belum so opening banget ya, tapi agak keredam sih. Ya pokoknya segitulah untuk di kabin depannya dari Geely EX5 yang tipe Pro ini. Yuk sekarang kita pindah ke kabin belakang. Ini udah di ini udah di posisi berkendara gua. Oke, kita save dulu biar nggak berubah lagi. Yes, mari kita pindah ke belakang. Nah untuk di posisi belakang ini dia lega ya. Jadi bisa dilihat ya, ini posisi berkendara gua. Tinggi gua 170 cm, dan wow, ini lega banget sih. Jadi pemanfaatan space-nya itu pinter banget sih Geely ini. Dan dia juga lumayan rebah, ada seatback pocketnya juga, ventilasi AC juga sampai ke belakang, dan di bawahnya juga ada USB-C sama USB-A. Di bagian bawahnya ada storage lagi. Dan ngomong-ngomong soal storage, di bagian bawah lantai sini itu ada laci. Ini lacinya gede banget, maksimal 3,5 kg. Jadi buat naruh sepatu mungkin, atau mau naruh
Ini tutupan plat, ini juga bisa banget di sini. Tuh, hilang, udah interior jadi rapi. Dan jok belakang ini juga lumayan lebar dan rata. Jadi untuk duduk di tengah itu kesannya tuh nggak kayak anak tiri gitu ya. Lalu juga di tengahnya ada 2 buah cup holder di bagian armrestnya. Headrest juga ada 3 di sini, seatbeltnya juga 3 titik semua. ISOFIX point juga mudah diakses dan audionya nih yang sampai ke pilar belakang, jadi nice banget ya. Lalu untuk di sebelah kanan sini, untuk di bagian door trim ini juga soft touch, ada empuk-empuknya di atas dan ada panel piano black di sini. Door handle-nya juga sama seperti di depan, ada door pocket sama cup holder dan audio dari Flyme-nya ini. Oke, jadi kurang lebih segitu aja untuk di bagian interiornya Geely EX5. Yuk sekarang kita keluar dan kita cek eksteriornya. Oke, sekarang kita lihat ke ruang depannya dari Geely EX5. Apakah ada front trunknya? Iya, ternyata tidak ada. Jadi ini semua komponen dari penggeraknya Geely EX5 ini. Nah, untuk baterainya dia jenisnya itu short blade LFP. Jadi ini baterai dari Geely dan dia dibuat dari Aegis ya. Kapasitasnya 60,22 kWh dan motor listriknya ini ada satu di depan, 218 PS dan torsi 320 Nm, dan dia juga punya klaim jarak tempuh WLTP di 430 km. Jadi lumayan lah ya. Untuk ruang depan ini juga emang nggak ada covernya, tapi enak sih, jadi kelihatan jelas gitu semuanya. Dan pickupnya juga nggak ada peredam dan nggak ada strut hidrolik juga. Oke, yuk langsung kita tutup aja. Oke, untuk tampilan eksterior dari Geely EX5 ini memang terkesan futuristis ya. Jadi terutama di bagian depannya nih yang ketutup begini. Jadi hampir nggak ada lubang untuk grill ya. Jadi cuma di bagian bawah doang sama di bagian kiri kanan untuk aerodinamis. Dan dia tuh kayak ngeruncing di bagian tengah gini ya, dari lampunya juga yang tajam banget nih. Dia sudah full LED pastinya dengan lampu sen dan gantian sama LED DRL. Terus lampu utamanya juga proyektor yang kecil-kecil gitu. Sensor parkir di depan ada 2 titik dan ada kamera kamera 360 juga, sama ada radar untuk adaptive cruise control berikut dengan kamera mono di bagian balik spion tengah. Lanjut ke samping. Untuk velgnya seperti ini, dia dual tone dengan ukuran ban 225/55R18. Jadi yang ukurannya itu lumayan besar gitu ya. Bahkan kalau di Cinanya itu juga masih ada yang lebih besar lagi di 20 inci gitu seingat gue. Jadi lumayan besar. Pastinya juga all round disc brake, sudah lengkap dengan ABS, EBD, brake assist, traction control, disability control. Dan dia juga ada kayak cladding plastik gitu, tapi cuma di wheel arch-nya doang sama di bagian bawah. Jadi dia nggak nyambung sampai ke belakang. Nah, di sebelah kanan sini juga ada charging port dari Geely EX5 ini. Pastinya dia AC Type 2 sama DC CCS2 yang nanti waktu pengecasannya akan gue cantumin di bagian bawah. Oke, lanjut lagi ke spion. Dia juga nempelnya cukup konvensional di bagian pojokan pilar sini dengan lampu sen dan ada kamera 360. Lalu untuk di bagian window line dia atas bawahnya kayak satin chrome gini dengan pilar B dan pilar C yang dia piano black ya. Door handle tadi modelnya tuh yang pop out gini dengan roof rail di bagian atas. Nah, untuk di bagian lampu belakang ini juga kelihatan kayak mobil Eropa gini ya, dengan model yang menyambung dan ada emblem Geely EX5. Lalu untuk rear fog lampnya dia ada di bagian bumper bawah nih. Ada 2 kiri kanan dan dia ada reflektornya juga. Sensor parkir 3 titik, kamera mundur. Lalu untuk di bagian kaca ada wiper, defogger belakang, spoiler dengan Harman stop lamp dan ada power tailgate juga ya untuk bukanya dari bagian bawah sini. Nah, untuk bagasinya ini sayangnya lagi banyak banget barang ya dari Geely Mimosa Kuningan City, tapi bisa kelihatan nih. Jadi sebanyak ini barangnya mereka itu masih lega banget. Dan di bagian bawah lantai bagasinya ini juga lebih dalam lagi tuh, ada kayak hidden storage yang super dalam. Dan joknya juga bisa dilipat 60/40. Nutupnya juga tinggal pecat aja. Oke, kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari Geely EX5 tahun 2025 ini. Mohon maaf apabila salah kata-kata telah menyampaikan review. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan ugal.